Iya. Warisan ayah yang sudah meninggal dibagikan ke ahli waris, tapi ibu atau istri ayah tidak diberikan karena Istri ayah. Oh ya. karena mempertimbangkan nantinya akan jatuh ke ahli waris juga, maksud kata lain. Dalam hal ini seperti apa? Pendapat ini berarti menuduh Allah dan Rasulnya bodoh, salah. Kan kita gitu ya. Ya Allah, ngapain sih istri dapat 1/4, 1/8? Istri kan berarti ibunya anak-anak kan? Nanti kan jatuh ke anak juga. Apa iya? Berarti Allah bodoh? Rasulullah keliru begitu? Ya. Tentu kita harus sopan ya, sama orang lain, sama orang tua sopan, apalagi Allah dan Rasulnya. Walaupun kita berpendapat seperti itu, udah nggak usah kan, buat ibu nanti jatuh ke anak juga. Jangan. Idza waradal asar batalan nador. Kalau sudah ada dalil Al-Quran dan Sunnah, udah mau pendapat sebagus apapun harus batal demi dalil, batal demi qala Allah wa qala Rasul. Ya. Yang kedua, umur siapa yang tahu sih? Umur siapa yang tahu sih? Ya nanti jatuh ke anak-anak juga, nggak taunya anaknya mati duluan. Kan bisa aja kan? Adakah sebuah rumah tangga anaknya pada mati duluan? Ya banyak. Saya punya anak, ya tentu jauh lebih muda dari saya ya. Dia sukses, dia meninggal. Saya dapat apa? Ya dapat warisan. Kan ayah dapat berapa? 1/3 atau 1/6 ya, tergantung si mayat itu punya anak apa tidak. Anak saya yang meninggal itu belum punya anak atau masih bujang, tapi dia kaya raya, sukses, ya, saya dapat 1/3 dari harta anak saya itu gitu. Umur nggak ada yang tahu ya. Maka anak sekian, istri sekian, anak sobah ya, suami sekian, ayah sekian, ibu sekian, semuanya sudah disebut. Ya. Sudah meninggal orang tuanya, terus anaknya pun meninggal tapi hartanya belum dibagi-bagi istilahnya. Misalnya ayah saya meninggal, belum dibagi-bagi. Ketika ayah saya meninggal kan mestinya saya dapat waris tuh sama adik kakak saya, tapi nggak dibagi-bagi. Terus saya keburu meninggal gitu, pertanyaannya begitu. Ya harus dari awal. Oleh karena itu udahlah, adat, kesopanan dan seterusnya nomor sekian lah. Nomor 1 Al-Quran dan Sunnah. Nggak mungkin salah Al-Quran dan Sunnah. Masa Tuhan salah gitu kan? Kita yakin satu-satunya Tuhan Allah Rabbul Alamin kan? Satu-satunya utusan di umat ini adalah Nabi Muhammad SAW. Kita yakin, seyakin-yakinnya nggak mungkin salah. Walaupun mungkin bertentangan dengan logika kita, akal kita, nurani kita, kita tundukkan. Nggak mungkin salah. Maka ketika ayah kita meninggal, sudah dibayar utang-utangnya, wasiat-wasiatnya, maka segera bagi waris. Mimba di wasiyatin yusobiha audain. Setelah wasiat ditunaikan, setelah hutang dibayar, segera ahli waris dibagikan. Nah, kita sok-sokan nih, kuburannya masih basah, udah ngerembuk masalah harta, ini sok-sokan. Siapa sih yang gak butuh harta, ya kan? Daripada nanti berantem di belakang, ikuti, udah buka surat An-Nisa ayat 11-12. Taati Allah dan Rasulnya. Ya. Udah gamblang di situ. Insyaallah tahu semua, asal mau taat, mau baca ya. Ada lagi? Adakah dalil yang menyatakan kalau meninggalkan salat wajib 1 kali akan dimasukkan ke neraka selama 1 hari akhirat? Banyak dalil-dalil seperti ini, tapi saya tidak tahu tentang kesahihannya ya. Yang jelas luar biasa dosanya meninggalkan sholat dengan sengaja, itu luar biasa, tidak bisa ditebus dengan apapun.
Bahkan jika kita tebus dengan sholat lagi, berhenti cuman makan, minum, tidur misalnya, nggak akan tertebus. Satu-satunya jalan ketika kita pernah meninggalkan sholat dengan sengaja, satu-satunya jalan adalah bertaubat. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima taubat. Ya bayangkan rukun Islam setelah syahadat. Doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, apakah sudah termasuk mendoakan istri kita? Iya. Ini secara umum ya, satu keluarga. Sunnah kita bacakan. Dan membaca doa-doa seperti ini yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah tentu lebih baik daripada kita merangkai doa sendiri, rangkaian para ulama dan seterusnya. Tentu yang terbaik yang sudah ada di Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana status orang yang sholatnya bolong-bolong karena menurut dalil tidak sholat dihukumi kafir? Sebagian ulama termasuk Imam Ahmad, Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz mengatakan betul-betul kafir, tapi Imam Syafi'i mengatakan tidak, dosa yang sangat besar luar biasa, tapi belum kafir kecuali dia meyakini bahwa sholat itu tidak wajib. Jelas ini kafir dan terancam kekal di neraka selama-lamanya. Tapi selagi dia masih meyakini bahwa sholat itu wajib, tapi dia dengan beraninya meninggalkan sholat, maka itu dosa yang sangat besar luar biasa, nggak ada tandingannya, mengalahkan zina, khamr, judi, membunuh dan seterusnya. Nggak ada lah dosa yang mengalahkan orang tidak sholat, itu nggak ada. Yang paling besar setelah syirik tentunya ya. Tapi kalau dia masih meyakini itu wajib, maka belum kafir. Ada lagi? Teman juga nanya gitu kan, dia sering subuhnya kesiangan. Setelah kesiangan dia lebih mementingkan kantor gitu, jadi udah kesiangan, sholat subuhnya dia mentingin jam kantor, dia datang ke kantor mengutamakan sholat subuhnya di kantor, udah telat kemana-mana gitu. Saya kira terlalu apa ya? Ya bisa dikatakan bodoh lah. Ya tetap aja kan sampai kantor, taruhlah kan harus sholat dulu 2 rakaat. Kan mendingan sholat dulu 2 rakaat di rumah ketika kesiangan, ya kan? Secara hukum dunia, secara hukum akhirat, ya Rasul pernah memang kesiangan. Ya sholat dulu, langsung sholat. Jangan melakukan perbuatan yang lain dulu, sholat. Ya. Wallahu a'lam. Ya, mungkin itu saja. Waktu sudah habis, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.